Tidak, ini salahku. Aku memang bodoh. Bisa-bisanya aku bisa percaya dengan pria itu. Ark, apa yang harus aku lakukan? Tiara menemui jalan buntu, tak bisa memikirkan cara apapun untuk menyelamatkan calon suaminya itu. Gegas Tiara mengambil tasnya dan berlari pergi meninggalkan rumah. Dengan menggunakan taksi, Tiara pergi ke kantor Tuan Evan. Berlarian mencari-cari keberadaannya. "Ada apa kau mencariku?" ucap Tuan Evan ketika melihat Tiara datang dengan wajah pucat. Berjalan perlahan ke hadapan Tuan Evan yang tengah duduk di meja CEO-nya dengan didampingi oleh Rendra. Tiara berlutut kemudian bersujud layaknya hamba yang meminta berkat pada rajanya. "Tolong ampuni aku yang serakah ini. Aku menyesal telah bermain belakang denganmu. Aku tak bermaksud mengkhianatimu. Tapi apa? Bukannya kau senang dapat uang yang begitu banyak? Aku. Tolong selamatkan Dion." Tiara mulai menangis, begitu menyesal karena kesalahannya Dion justru harus menanggung penderitaan. "Selamatkan Dion. Bukankah dia calon suamimu? Kenapa minta pertolongan pada orang yang kau hianati? Apa kau tak punya harga diri?" Aku memang tak punya lagi harga diri. Orang itu meminta tebusan padaku jika ingin menyelamatkannya. Kumohon, kau menganggapnya adik bukan? Lalu apa yang akan ku dapatkan setelah menyelamatkannya? Mendapatkan pemberontakan lagi. Jujur aku tak sudi untuk menyelamatkan orang yang sudah menyia-nyiakan kebaikanku. Dion tak bersalah. Aku yang bersalah. Tapi dia yang bertanggung jawab untuk itu. Jadi tentu ini juga salahnya. Tidak, aku yang mengkhianatimu. Tolong selamatkan calon suamiku, ucap Tiara sesenggukan. Tuan Evan menghela nafas panjang, "Aku tak bisa menyelamatkannya. Tapi dia adik iparmu. Lalu apa karena dia adik iparku jadi aku harus mendukung sikap tak profesionalnya? Berulang kali aku mewanti-wanti agar dia tak membocorkan rencana proyek besar itu pada siapapun. Tapi apa? Dia malah memberitahu dirimu. Apa kau masih tak menganggap ini salahnya?" Tiara lemas, memukul-mukul dadanya yang terasa sesak. "Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Meskipun harus mati sekalipun. Tapi tolong selamatkan Dion," ucap Tiara lirih. "Kau bawa dia pergi," perintah Tuan Evan pada Rendra. "Tidak, kau harus mendengarku. Dion akan mati jika uang tebusannya tak ada besok." Tuan Evan acuh dengan raungan Tiara. Rendra dibantu beberapa pengawal terpaksa menyeret Tiara untuk pergi dari perusahaan Tuan Evan tersebut. "Tolong selamatkan Dion. Kalian berteman kan?" Tiara memohon dengan memegangi kaki Rendra. "Aku tak bisa. Ini sudah konsekuensi yang harus ia tanggung." Tiara hendak mengejar Rendra kala ia berbalik dan mulai menjauh. Namun hadangan beberapa pengawal tak bisa membuat Tiara berbicara lebih. Dengan lesu ia melangkahkan kakinya. Memutuskan untuk pergi ke tempat pria itu sendirian. Meski tak ada uang di tangannya. Namun setidaknya ia bisa menukarkan nyawanya untuk menyelamatkan Dion. "Apa Tuan tak ada rencana?" tanya Rendra pada Tuan Evan yang tampak sedang serius berpikir. Meski bilang tak peduli dan tak akan menyelamatkan Dion pada Tiara. Namun sebenarnya Tuan Evan lah yang paling peduli pada adik iparnya itu. "Kau siapkan saja uang yang mereka minta. Nyawanya lebih penting ketimbang uang itu. Tapi Tuan, itu sangat banyak. Aku tak peduli. Dion harus selamat. Dinda selalu berpesan padaku untuk melindungi anak itu. Siapkan saja, lalu ikut aku pergi ke tempat berdebah gila itu." "Baik Tuan." Tuan Evan pergi hanya berdua dengan Rendra saja. Sebab, jika membawa begitu banyak pasukan,
Yang ada justru akan menimbulkan bahaya bagi Dion. Dia datang untuk berdamai dan mengaku kalah. Bahkan tak terlintas sedikitpun untuk menyerang orang-orang biadab itu. Di tengah jalan menuju tempat mereka, mobil Tuan Evan dicegat oleh begitu banyak orang. Sialan. Rendra yang keluar terlebih dahulu. Begitu keluar orang-orang itu langsung mencoba menyerangnya. Buff, buff, buff. Rendra dengan tangkas meladeni mengeroyokkan atas dirinya. Namun ia hanya seorang diri, sedangkan jumlah mereka ada banyak. Meski skillnya tinggi, namun kualitas tak bisa mengalahkan kuantitas. Tuan Evan segera menyusul untuk membantu Rendra. Bertarung dengan jantan untuk saling melindungi satu sama lain. Orang-orang itu sudah jelas adalah utusan musuh. Rendra dan Tuan Evan yang bertarung dengan tangan kosong tentu kewalahan. Lagi-lagi karena kalah jumlah. Sekuat apapun mereka berdua, tenaga mereka jauh berbanding terbalik dengan mereka. Rendra sedikit lengah karena kelelahan bertarung. Hingga saat seseorang mengarahkan pisau padanya ia tak tahu. Tuan Evan yang melihat itu langsung berlari untuk melindungi Rendra. Menjadikan dirinya sebagai tameng untuk menerima takdir buruk itu. Jelek. Tuan Evan bak kehilangan nafas. Pisau itu tembus ke perutnya. Seketika tersungkur karena luka yang ia dapatkan. Rendra sangat terkejut, secepat kilat berlari ke arah mobil. Mencari sesuatu untuk menyelamatkan Tuan Evan. Dor. Melihat tembakan yang berada di tangan Rendra membuat nyali mereka ciut. Dor. Seorang dari mereka tersungkur karena kemarahan Rendra. Melihat hal itu sontak membuat mereka lari kocar-kacir meninggalkan tempat itu. Tuan. Rendra segera memindahkan Tuan Evan ke mobil. Bergegas membawa Tuan Evan pergi ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Sementara itu, jeritan demi jeritan terdengar di sebuah ruangan. Tepat di hadapan Dion, Tiara mendapatkan perlakuan bejat dari orang-orang jahat itu. Tiara yang malang untuk kedua kalinya harus menerima pelecehan terhadap dirinya. Menangis menatap Dion yang tak bisa melakukan apa-apa. Mata Dion memerah. Dia tentu tak terima melihat kekasihnya dilucuti pakaiannya di depan mata kepalanya sendiri. Ikatan di tubuhnya seolah membelenggunya. Dia tak kuasa untuk melihat adegan menjijikan itu. Dengan sekuat tenaga ia mencoba untuk melonggarkan ikatan di tubuhnya. Kekuatannya bak bertambah ketika mendengar jeritan Tiara yang memilukan. Dion berusaha untuk menggeser sedikit demi sedikit ikatan tali itu. Mencoba untuk memutar tubuhnya yang terikat di sebuah kursi. Mendorong kursi itu dengan kakinya yang juga terikat. Menggantungkannya ke tembok hingga kursi itu patah. Dion bahkan tak sadar telah melukai tubuhnya sendiri. Melepas ikatan di kakinya dengan darah yang mengalir dari lengannya. Tatapan penuh kebencian itu menyoroti orang-orang yang tengah menggauli Tiara. Dion ingin memberontak untuk menyerang mereka. Namun karena luka parahnya, tenaganya tak sekuat biasanya. Justru Dion menjadi bulan-bulanan kebengisan orang-orang itu. Tiara menjerit melihat Dion yang tak berdaya. Darah mengalir semakin banyak dari tubuhnya. Bahkan Dion harus sampai mengalami muntah darah karena pukulan-pukulan itu. Lepaskan dia. Tiara berteriak histeris. Semua aktivitas berhenti ketika mereka melihat kedatangan seorang pria datang dengan arogan. Ya, pria itu adalah tuan dari mereka semua. Pria yang ada di telepon Tiara. Pria yang menghasut Tiara. Dan pria yang menjadi otak atas penyerangan Dion dan juga Tuan Evan. Bagaimana? Apa kau masih ingin bermain-main denganku? Ucap pria itu dengan sombong. Beraninya kau. Cuih. Tiara meludah ke wajah pria itu. Plak. Pria itu menamparkan Tiara hingga ia hampir kehilangan kesadarannya. Hentikan.
Bajingan gila. Umpat Dion sembari di tengah-tengah ketidakberdayaannya. Ia ingin bangkit, namun kaki-kaki itu terus menendangnya hingga ia tak bisa bangkit lagi. Bunuh saja dia. Perintah pria itu pada anak buahnya. Dion yang sudah sekarat itu hanya bisa menatap Tiara dan tersenyum meski tubuhnya tengah merasakan sakit yang luar biasa. Orang-orang itu tak henti-hentinya melampiaskan amarahnya pada Dion. Pria itu menyeret Tiara dengan pakaian yang compang camping. Membawanya keluar dengan kasar. "Lepaskan aku. Ternyata kau masih punya tenaga. Kau wanita yang kuat sayang. Jangan sentuh aku." Pria itu tersenyum menyeringai kala melihat penolakan dari Tiara. Meski dia terlihat lembut, namun aslinya dia teramat jahat. "Wajahmu bahkan terlalu tampan untuk sifatmu. Aku bersumpah, kelak kau akan mati berdiri. Usahamu akan gagal karena ketamakanmu itu." Plak. Pria itu menamparkan Tiara sekali lagi hingga tersungkur. Menarik rambut Tiara dan memaksanya untuk mendongak ke atas. "Lihatlah ke atas." Tiara terbelalak, begitu terkejut kala melihat Dion yang siap dijatuhkan dari lantai 3 oleh anak buah pria itu. "Tidak. Apa yang kau lakukan? Jangan coba-coba menyakitinya. Ini akibat jika kau berani melawanku Tiara," bisik pria jahat itu. Dengan kode dari pria itu, mereka melepaskan Dion hingga terjatuh di bebatuan. "Ah tidak!" Tiara menjerit kala melihat Dion yang meregang nyawa karenanya. Pria itu melepaskan Tiara untuk membiarkannya merangkak pada Dion yang jelas-jelas sudah mati. "Kalian!" "Hiks! Dion!" Tiara berusaha menggapai tubuh Dion. Namun lambat laun, entah mengapa ia merasa mengantuk. Dan bruk. Tiara pingsan karena semua hal yang telah terjadi menimpanya. Flashback off. Rendra datang setelah mengantar Tuan Evan ke rumah sakit. Rendra juga yang menguburkan Dion dengan layak. "Aku tak tahu alasan apa yang membuat Tiara begitu menyalahkan Tuan, karena yang aku tahu penyebab kematian Dion justru karena dia sendiri. Tergiur akan harta sampai tega mengkhianati cintanya. Atau Tiara salah paham karena mengira Tuan Evan tak datang untuk menyelamatkan. Aku juga tak mengerti Dinda. Tapi yang aku tahu Tuan Evan benar-benar terluka saat itu. Dia dirawat di rumah sakit hampir 2 minggu lamanya." Dinda menunduk, hatinya campur aduk memikirkan takdir adiknya. Tapi dia sedikit bernafas lega, karena Tuan Evan bukankah penyebab kematian adiknya. "Aku percaya padamu Tiur. Sepertinya aku terlalu memikirkan hal yang tak seharusnya. Aku percaya perkataan Tiara tanpa mengetahui cerita yang sebenarnya. Untunglah aku tak menghakimi suamiku sendiri. Terima kasih Tiur." Tiur menggenggam tangan Dinda. Kemudian memeluknya. Sebagai seorang sahabat, mana mungkin Tiur akan membiarkan Dinda merasa sakit hati. Baginya kebahagiaan Tiur juga adalah kebahagiaannya. "Ya, aku akan mencari beruang maduku dulu. Pergilah, dan jangan lupa untuk meminta maaf Dinda. Bagaimanapun rasa curigamu padanya pasti sangat membuat beliau sedih." "Aku mengerti Tiur." Dinda memeluk Tiur sekali lagi sebelum pergi. "Sekali lagi terima kasih," bisik Dinda kemudian pergi. Dengan menggunakan feeling, Dinda melangkahkan kakinya pergi ke tempat yang mungkin akan dikunjungi kedua beruangnya itu. "Pasti mereka ada di taman," gumam Dinda. Benar saja, pemandangan indah tersaji di hadapannya. Dinda melihat Tuan Evan yang tengah asyik bermain bola bersama Devan. Tampak juga Devan yang tertawa bahagia karena bisa bermain dengan ayahnya. Ini memang momen yang cukup langka untuknya. Bisa jadi ini pertama kalinya Devan bermain bersama ayahnya di depan publik. "Pak itu Mama."
Tunjuk Devan bahagia saat melihat Dinda tengah berdiri tak jauh dari tempat mereka bermain. "Mau ke Mama?" tanya Tuan Evan. Devan mengangguk dengan semangat. "Kalau begitu ayo balapan," tantang Tuan Evan. "Siapa takut? Yang menang dapat pelukan Mama." Devan terlebih dahulu lari ke arah Dinda. "Bukan tak mau mengejar, kali ini Tuan." "Woi curang!" teriak Tuan Evan. Evan memilih mengalah pada putranya. Melihatnya tersenyum riang, sangat membuatnya senang. Tuan Evan hanya berjalan santai ke arah Dinda yang sudah menggendong Devan itu.